Ini keluar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Ke pasar pagi membeli opak. Cakep. Masjid Al-Zakirin ini jamaahnya saya dengar-dengar kompak, semangat dan kompak. Disingkat, ke pasar pagi membeli opak. Membeli opak di warungnya Pak Desugi. Jamaah Masjid Al-Zakirin jawab salamnya kurang kompak. Yuk kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong 1 tahun dan lebih muda panjangnya. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semua yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini, termasuk keluarga kita yang tidak hadir bermajelis ilmu bersama di sini, senantiasa Allah berikan kita istiqomah sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan menggunakan 3 aspek. Bersyukur secara hati, karena jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur dari sebuah rasa cukup bukanlah dari sebuah nominal, bukanlah diukur dari banyaknya harta, tapi bagaimana diukur rasa syukur itu dari hatinya. Rasa cukup itu adanya di hati. Itu kata Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu. Pertama, kita bersyukur melalui hati kita. Dan yang kedua, bersyukur melalui lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan sikap kita bersyukur dengan apa? Pertama, pemikiran kita. Yang kedua, dengan tenaga kita. Dan yang ketiga, dengan harta-harta kita untuk bagaimana bisa diperjalankan di amal soleh ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cek pribadi Anda jemaah, apakah pemikiran Anda, apakah tenaga-tenaga Anda, dan apakah harta-harta Anda sudah diperjalankan di amal soleh atau belum? Kalau belum, berarti Anda belum termaksud ke dalam orang-orang yang bersyukur. Dijelaskan di dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila dia bersyukur atas nikmatku kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatnya. Wala in kafartum kata Allah, tapi apabila dia kufur nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Maka jamaah Masjid Al-Zakirin Ngeranca yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama mulai malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai besok ketika bangun tidur kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan semoga kita semua yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini senantiasa kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup sampai nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya menyapa dulu jamaah semua. Ayahanda semua sehat? Alhamdulillah. Ibunda semua sehat? Kabar fisik sehat? Bagaimana kabar dompet panjenengan? Karena nek dompet niku mboten sehat, biasanya fisik juga mboten sehat, betul? Insya Allah jamaah Masjid Adzakir ini dompetnya tebel-tebel semua, betul? Kandel nota-nota. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami diperjalankan sampai di Ngerancah Sri Harjo, Imogiri, Bantul. Betul? Kenalkan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf. Kita ta'aruf terlebih dahulu, karena ketika saya kenal jenengan, jenengan kenal saya, insya Allah ketika kita ngobrol, kita sharing akan lebih enak ke depannya. Perkenalkan ayahanda ibunda, nama lengkap saya Bayu Gatra Irawan, biasanya dipanggil Buya Bayu. Jadi Ustadz Buya Bayu, Bapak Buya Bayu, cukup Buya saja. Buya itu adalah apa? Bapak. Ya, ngapunten, saya bukan asli dari Jawa. Saya campuran, bapak saya dari Makassar, ibu saya dari Wonosobo. Orang apa? Orang Kepengan. Alhamdulillah, atas izin Allah diperjalankan di Yogyakarta, sampailah di Kulon Progo, dan sampailah di Ngerancah ini. Kami punya gerakan yang namanya Gerakan Cinta Masjid Ayahanda Ibunda. Alhamdulillah, Masjid Az-Zakirin ini sudah masjid yang ke-38 yang kami datangi. Mohon doanya, semoga kami bersama tim, bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah Masjid Az-Zakirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari ini apa? Spirit memakmurkan masjid. Semangat dalam memakmurkan masjid. Sebelum kita berjalan jauh tentang masjid, saya mau menanya dulu ke panjenengan. Ini ngapunten saya pakai bahasa campur-campur mawon nggih? Ya, ibarat ya es campur enak toh, campur-campur. Saya campur-campur saja mboten napa nggih. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang terlintas di pikiran panjenengan tentang masjid? Coba ayahanda perwakilan, siapa yang bisa mengungkapkan isi hatinya tentang apa itu masjid? Ketika Anda melihat masjid, ketika panjenengan melihat sebuah masjid, apa yang terlintas di pikiran dan di benak Anda? Apa ayahanda? Apa Pak? Tempat sholat, ibunda. Rumah Allah. Hampir semua jamaah yang saya tanya pasti mengatakan masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu adalah tempat yang tentram. Betul. Masjid itu adalah tempat ibadah, tempat sholat, tempat bermajelis ilmu. Tapi fakta saat ini, apakah masjid sudah menjadi tempat yang tentram untuk kita? Apakah masjid saat ini sudah menjadi tempat untuk sholat berjamaah kita? Di sini belum. Iya, menurut saya belum. Apakah masjid sudah menjadi tempat bermajelis ilmu Anda? Apakah masjid sudah menjadi tempat rumah Allah sejatinya atau belum? Belum. Banyak fakta-fakta saat ini yang kami datangi di hampir di setiap masjid. Masjid hanya sekedar bangunan saja. Padahal masjid dikatakan dalam Quran adalah Baitullah. Apa? Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Baitullah terdiri dari dua kata jamaah, Bait dan Allah.
Bait itu tempat kita kembali, dan Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, pencipta kita. Berarti esensi dari masjid, esensi dari Baitullah adalah apa? Tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya, di mana tempat sebaik-baik tempat kita kembali kepada Allah selain kepada masjid? Ke orang pintar, Ustaz. Oh, tenan. Banyak sekarang orang yang memiliki permasalahan hidup. Banyak orang sekarang yang dia gelisah dengan keadaan hidupnya. Dia bukan larinya ke masjid, tapi larinya ke orang pintar. Berarti yang datang orang jamaah di sini berani sekali ya, Masya Allah. Luar biasa. Saya nggak berani bilang bodoh, karena yang bodoh tidak perlu dibodoh-bodoh. Ketika Anda ada permasalahan dalam kehidupan, maka datanglah ke masjid. Satu langkah kita ke masjid, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan satu langkah menuju ke masjid, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama, semoga kita ini senantiasa Allah angkat derajat kita, dan senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana mau melangkah Ustaz? Saya nggak motor. Ya berarti putaran-putaran roda Anda itu akan mengangkat derajat Anda, dan putaran roda itu akan apa? Menghapus dosa-dosa. Baik, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang masjid, berarti kita berbicara tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid juga tempat bagaimana kita bermajelis ilmu seperti ini. Di hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga jamaah Masjid Adzakir Rancah ini senantiasa dimudahkan kelak langkahnya menuju ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang masjid juga, kita berbicara tentang, bukan berbicara tentang beton dan besi, melainkan berbicara fungsi dan manfaatnya. Betapa banyak masjid-masjid saat ini yang dia menaranya tinggi, disibukkan dengan pembangunan fisik. Dan saya sedikit cerita. Pernah saya didatangi oleh seorang DKM, pengurus masjid. Mas Bayu, nyun sewu niki, kalau saking DKM niki, katanya Mas Bayu niki punya relasi banyak tentang donatur. Niki saya nyun sewu menyerahkan proposal pembangunan menara masjid. Oh, saya buka dulu. Ternyata jemaah, proposal yang disodorkan ke saya itu proposal tahun 2012. Sekarang tahun pindah 2022, 10 tahun yang lalu, sampai sekarang belum terbangun. Saya tanya, Bapak, apa alasan Anda untuk membangun masjid? Apa alasan Anda untuk membangun yang namanya menara ini? Biar megah Ustadz bangunannya. Saya tanya, apakah kalau sudah megah jamaahnya dipastikan ramai? Enggak juga. Banyak DKM yang lalai, sibuk memikirkan pembangunan fisik, tapi lalai membangun jamaahnya. PR terbesar kita dalam bermasyarakat, PR terbesar kita dalam mengurus masjid, PR terbesar kita dalam bagaimana mengatur masjid adalah bagaimana jamaahnya bisa sholat berjamaah. Esensi dari memakmurkan masjid adalah sholat berjamaah. Maka ketika ada DKM, ketika ada takmir yang dia tidak sholat berjamaah, maka keluar esensinya dari seorang takmir. Harus memberi contoh seperti itu jamaah. Maka jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah ada makanan di ngapunten. Bisa kita berdoa terlebih dahulu. Saya ada SOP makan dan minum. Mungkin ini nanti bisa diterapkan di Masjid Adzakir dan bisa diterapkan di keluarga-keluarga Anda semua. Kita berdoa, A'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah makanan dan minuman ini menjadi energi kami untuk beramal soleh.
menjadikan kami ini senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur, dan semoga bisa menjadi wasilah hadirnya ketenangan, keberkahan, kebahagiaan serta keistiqomahan untuk kita semua. Dan untuk orang-orang yang menyajikan hidangan pada malam hari ini, semoga Engkau berkah limpahkan rezekinya, dan semoga Engkau jadikan keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan dimakan. Kita lanjut ya, Bu. Ini kita sepakat dulu jamaah mau sampai jam berapa? Derek. Saya jam 10. Ada jamaah yang bilang sampai subuh. Oke, kita cungkil matahari ya. Monggo niki kalau serasa kayak Gus Miftah. Oke, niki Buya Bayu sanes Gus Samsudin jamaah. Mas, ambil yang keras petir, Mas. Baik, kita lanjut jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang keimanan. Spirit memakmurkan masjid, spirit bagaimana kita bisa membangun yang namanya masjid ada di Quran surah At-Taubah ayat 8. Quran surat 9 ayat 18. Kita bedah, dicek jemaah, buka Al-Qur'annya. Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Nah, ini jemaah, perhatikan. Kalimatnya apa? Masjid Allah. Masjid, mindset kita, masjid bukan milik satu golongan, masjid bukan milik satu organisasi, masjid bukan milik pewakif, masjid bukan milik personal, masjid bukan milik PDKM, tapi masjid ini miliknya Allah. Maka siapapun ketika dia akidahnya benar, akidah Islam, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia bisa masuk ke dalam masjid. Tapi jemaah, banyak sekarang fenomena-fenomena yang terjadi, masjid itu sudah dikotak-kotakan. Kalaulah Anda mau membangun masjid dengan membawa nama personal, dengan membawa sebuah golongan, saya yakin tidak akan pernah makmur masjid Anda. Karena di Quran telah dikatakan masajidallah, masjid ini milik Allah. Jadi Pak DKM, pengurus masjid, mohon maaf, Anda bukan penguasa masjid, tapi Anda pelayan umat. Ketika ada aspirasi dari jamaah, Pak Ustadz, Pak Takmir, bikin program ini yuk. Rasa entek-entek duit, baik. Maka kami mengangkat narasi yang namanya masjid makan-makan. Saya juga aktif di kemasjidan, aktif di Masjid Jogokarian, di Masjid Munzalah Mubarakan yang ada di Pontianak, Masjid Al-Falah Sragen. Semua narasi kita angkat adalah narasi masjid makan-makan. Apa itu masjid makan-makan? Ustaz bid'ah. Enggak, jangan dulu seperti itu. Maka dari makan itulah nanti akan timbul yang namanya keimanan. Saya sedikit cerita aja, Mas. Di salah satu masjid saya, di musola saya, ya, kita angkat narasi makan-makan. Setiap perolasan itu kita sediakan makanan di situ, di serambinya, maka ada beberapa jamaah yang ikut serta makan-makan di masjid, walaupun dia belum sholat berjamaah. Begitu seterusnya, mutar-mutar terus setiap harinya. Ada merasa tidak enak dalam hatinya, oh masa saya cuma hanya makan terus, bolehlah saya sedikit-sedikit sholat. Akhirnya apa? Dia yang nggak pernah datang ke masjid gara-gara makan, akhirnya terbiasa ke masjid, dia menjadi jamaah tetap di musola tersebut. Maka jamaah, yang Anda pikirkan bukan bagaimana membangun fisiknya, tapi membangun jamaahnya terlebih dahulu. Insya Allah kalau Anda sudah membangun jamaahnya, membangun fisik itu gampang, karena ini milik Allah. Allah yang akan bereskan min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ketika program sudah berjalan, pastilah datang donatur banyak yang akan menghampiri Anda semua. Kan? Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka Anda semua beriman kepada Allah? Ayah, Anda beriman kepada Allah? Ibunda, Anda beriman kepada Allah? Beriman. Apa esensi dari iman tersebut? Iman itu
Konggoni kulo. Beda, itu nama orang. Tapi konteks dari iman yakni adalah percaya. Apa itu percaya? Yakin. Percaya Allah. Percaya Allah dari mana? Ini banyak sekali jamaah yang saya tanya ketika percaya Allah dari mana? Dari Al-Quran, betul. Percaya Al-Quran dari mana? Dari Allah, betul. Maka ketika kita sebagai umat muslim yang terbaik, kita berislam bukan berislam secara taklid, bukan berislam secara ikut-ikutan, tapi berislam secara apa? Secara akliyah, melalui proses berpikir. Saya pernah bertanya kepada bapak-bapak, Bapak, kenapa sih Anda berislam? Oh, bapak saya dulu Islam. Saya tanya lagi, kalau misalnya bapak Anda tidak dalam keadaan berislam, apakah Anda berislam juga? Dia bingung. Maka ayolah Masjid Jamaah Adzakirin Rancah ini kita berislam itu berislam secara proses apa? Akliyah, berpikir. Anda ketika beriman kepada Allah akan menemukan 3 pertanyaan terbesar dalam kehidupan Anda. Yakni apa? Uqdatul Kubro namanya. Yang pertama, dari mana saya berasal? Yang kedua, mau ngapain sih hidup di dunia ini? Dan yang ketiga, akan kemana setelah kehidupan ini? Maka ketika kita pegang erat-erat 3 pertanyaan tersebut, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama, dari mana kita berasal? Oh, ternyata kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendidikan kita, mungkin panjenengan mendapatkan materi tersebut, bahwasanya dulu manusia itu berasal dari apa? Dari kera. Berevolusi dari Homo sapiens, Homo erectus, Homo meletus, dan segala macam. Betul? Nah ini, perhatikan jemaah. Pendidikan kita saat ini sudah pendidikan yang sekuleris, memisahkan antara agama sama kehidupan. Saya berikan contoh. Dulu ketika saya SMP, saya bertanya kepada guru sejarah saya, Bapak, ini sejarah dunia bahwasanya manusia ini berasal dari apa? Kera, dari ketek, dari monyet, betul? Anda terima nggak nenek moyang Anda monyet? Terima. Lalu saya tanya lagi, tapi di dalam Islam, pendidikan Islam, sejarah Islam, manusia pertama yang ada di bumi ini adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Saya tanya ke bapak tersebut, Pak Guru, Yun Sewu, saya ini bingung, saya mau ngikut yang mana? Apa kata beliau? Mas, jangan membanding-banding ke, ojo dibanding ke, yo mesti salah dibanding ke. Karena apa? Sejarah Islam sama sejarah dunia ini berbeda. Terus saya tanya, saya ikut yang mana Pak? Nah, secara tidak sadar pendidikan kita sudah pendidikan yang apa? Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Inilah yang disebut fasludin anil haya. Tidak sampai di situ jemaah. Mungkin bisa jadi ada orang yang pernah berkata, Mas, kalau bahas halal sama haram di masjid wae, kalau di pasar enggak boleh. Kalau bahas benar apa salah jangan di masyarakat, tapi di Masjid Al-Zakirin wae. Itulah orang-orang yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dia nggak sadar bahwasanya semua lini kehidupan dia, dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, dari dia lahir sampai dia mati, itu diatur dalam Islam. Sadar nggak sadar pasti kita akan menemukan seperti itu. Bisa jadi diri kita sendiri akan seperti itu jemaah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Nggak boleh kita pilih-pilih alias prasma. Panjenengan kalau berangkat ke pernikahan, ada prasmanan yang Anda ambil, yang panjenengan ambil itu yang Anda sukai atau semuanya Anda ambil? Anda sukai. Nah, begitulah umat Islam saat ini. Ketika ada syariat yang dia sukai, maka dia ambil. Ketika ada syariat yang tidak sesuai dengan hatinya, maka dia tinggalkan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah jemaah. Itu udah ngerti, tidak pintar-pintar ternyata jemaah sini ya. Insya Allah.
Baik, kita kembali ke Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kita harus meyakini juga bahwasanya nanti ada hari akhir, hari kiamat. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jamaah, ayo, berapa kali Anda meninggalkan sholat 5 waktu selama sehari? Padahal sholat itu adalah tiang agama. Kalau Anda meninggalkan sholat berarti Anda meruntuhkan agama, meruntuhkan sholat. Kurang briefing loh itu. Dan pembatas antara umat muslim dan kafir yakni adalah sholat. Dan sholat juga bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika kita beriman kepada Allah, esensi kita adalah sholat. Saya perhatikan saya analogikan, rukun Islam ada. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si hamba, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, sing seru biasanya sing ora sholat. Betul. Perhatikan kalimat saya. Rukun Islam yang 5. Perhatikan, ini saya anggap ini adalah Islam. 5 ini adalah rukunnya. Ketika Anda tidak bisa berangkat umroh atau berangkat haji, maka lepaslah satu, maka masih kepegang Islam. Yang selanjutnya apa? Syahadat, sholat, zakat. Ketika Anda tidak zakat, mungkin Anda sebagai mustahik, maka Islam tetap Anda pegang. Setelah zakat apa lagi? Puasa Ramadan, mungkin Anda punya sakit yang secara medis tidak bisa berpuasa, maka Anda masih bisa memegang Islam. Tapi yang kedua apa? Syahadat dan sholat. Ketika Anda tidak mendirikan sholat dan mendirikan syahadat, maka apa? Akan terlepas agama dari Anda. Ini analogi sederhana jemaah. Maka syahadat dan sholat itu penting, dan amalan yang akan dihisab pertama adalah sholat. Maka ketika sholatnya baik, maka insya Allah semua amalannya baik. Tapi ketika sholatnya buruk, maka hati-hatilah. Maka pembangunan masjid, saya lihat masjidnya Masya Allah ini sudah luar biasa, gede banget. Ya, Mas Arif tadi bilang di situ Mas masjidnya. Saya itu halaman itu. Begitu keluar, Allah gede banget ini, Masya Allah. PR terbesar kita. Ya, Rasulullah SAW pernah bilang seperti ini. Saya khawatir nanti masjid-masjid di akhir zaman itu seperti candi-candi. Tahu Borobudur? Tahu Prambanan? Gunanya untuk apa sekarang? Wisata. Kalau wisata pulang sepi. Maka Rasulullah mendikau seperti itu. Maka PR terbesar kita adalah memakmurkannya. Kalau membangunnya gampang karena itu milik Allah. Allah yang akan menyelesaikannya sendiri. Tapi bagaimana kita mengisinya? Mengisinya dengan apa? Dengan itu tadi, memakmurkannya dengan sholat berjamaah. Jemaah. Sepakat kita sholat berjamaah di sini? Sepakat. Oke, Pak Takmir, mungkin perwakilan DKM kita kunci jawabannya. Besok sholat subuh ramainya seperti ini. Anu adem. Selanjutnya apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut selain kepada Allah. Banyak sekarang orang yang takutnya itu takut dengan duniawi. Lillahnya bukan lillahi ta'ala, tapi lillahnya lillah cuan, lillahnya lillah uang, lillahnya lillah jabatan. Takut jabatannya hilang, takut uangnya hilang, takut kedudukannya hilang. Dan selanjutnya apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin, dan semoga kalianlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
petunjuk. Maka ketika kita memakmurkan masjid, insya Allah turunlah yang namanya petunjuk atau keberkahan dalam hidup. Nah, pertanyaan ini ki, nopo niku definisi berkah? Kok berkah? Ngawur. Berkah niku nopo? Berkah niku apa dalam bahasa Arabnya? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika nanti Anda mengurus masjid, ketika nanti Anda mengurus yang namanya masjid, mengurus jamaah, mengurus majelis ilmu, maka akan turun yang namanya keberkahan. Karena Anda sedang berproses berbisnis intan. Apa itu intan? Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah dan Allah akan teguhkan kedudukannya. Maka nggak salah, nggak heran, nggak kaget kalau teman-teman kami yang berprofesi sebagai marbot, cita-citanya bisa berangkat haji sekeluarga, berangkat umroh sekeluarga, dia nggak punya uang apa-apa, dia hanya berniat apa? Membersihkan lantai, niat karena lillahi ta'ala. Allah datangkan orang-orang baik, dia diberangkatkan haji sekeluarga. Dengan apa? Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka ketika nanti Anda mengurus agama Allah, akan turunlah keberkahan dalam hidup. Tiba-tiba kok suami kok ngasih uang jajan tambah nih bulan ini. Nah, itu yang disebut berkah. Oh, kok tiba-tiba anak-anak kok bisa jadi mangutan ya sama saya. Itu yang disebut berkah. Oh, kok alhamdulillah kok badan saya kok selama sebulan ini kok sehat saja. Itu yang disebut berkah. Maka ayo jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung lagi pembangunan, maksimalkanlah potensi Anda. Ustaz, bagaimana cara memakmurkan masjid? Satu, dengan pemikiran Anda, dengan ide-ide Anda. Apa itu? Program-program. Bikinlah program-program. Sebelum masjid jadi, bikinlah dulu program-programnya. Karena apa? Ketika nanti masjid sudah jadi, maka insya Allah program tersebut akan bermanfaat. Saya ada salah satu masjid yang sama kayak ini, belum jadi masjidnya, tapi programnya sudah berjalan. Alhasil apa? Dari swadaya-swadaya jamaah tersebut bisa terbangun sendiri. Yang kedua, setelah ide apa? Dengan tenaga Anda. Saya nggak punya ide, Ustadz, saya tak punya tenaga. Geser tenaga Anda untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid ini. Tenaga saya bisanya tukang. Geser, sedekahkan tenaga Anda untuk tukang di masjid tersebut. Saya nggak punya tenaga ya. Mana harta Anda untuk bagaimana bisa diperjalankan di amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya nggak punya tiga-tiganya. Wis, nggak usah hidup sekalian. Hidup segan, mati pun tak mau. Semua Allah berikan kepada kita, pemikiran, tenaga, kesehatan, dan Allah titipkan harta-harta kita. Bagaimana untuk diperjalankan di amal soleh? Kenapa kita nggak mau? Kalaulah kita hitung-hitungan sama Allah, pastilah selalu menang Allah. Anda bangun tidur bisa melek, bisa terbuka mata Anda itu atas izin Allah. Anda bisa berjalan ke masjid ini menikmati yang namanya majelis ilmu juga karena perintah apa? Karena kuasa dari Allah. Maka ayolah jamaah, potensi apapun itu yang Anda miliki, maksimalkan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti apa? Allah sendiri akan membalasnya. Ketika Anda tidak mau mengeluarkan harta Anda di jalan Allah, maka Allah sendiri yang akan mengeluarkannya. Hati-hati dengan cara yang tidak disangka-sangka itu. Baik, jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali tadi, ketika kita mau menjadi seorang Islam, tidak bolehlah pilih. Ada 3 aspek dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, dicatat Bu. Kata ulama mengatakan, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Bagaimana mau diikat orang buat tulisan? Sudah pintar-pintar gitu. Alhamdulillah direkam ya, masuk kuping tangan, keluar kuping. Boten nggih, insyaallah di sini orangnya cerdas-cerdas ya. Ada 3 aspek kehidupan kita. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ini berkaitan dengan apa? Keimanan kita, dengan kepercayaan kita. Insya Allah Anda sudah percaya dengan Allah. Maksudnya Allah itu adalah pencipta kita, dan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dimensi kehidupan manusia, aspek kehidupan manusia adalah hablum binafsi, hubungan dengan diri kita sendiri. Perhatikan, sedetail ini Islam mengurusnya. Hablum binafsi,
Saya sedikit cerita, ada di salah satu pondok pesantren, ya, ada salah satu santriwati yang dia hafal 30 juz, yang setiap harinya dia memurojaah hafalannya 6 kali. Suatu hari dia kesurupan. Kan nggak mungkin kan seorang santriwati hafalan 30 juz, setiap harinya memurojaah hafalan 6 kali, tapi kok kerasukan setan. Diinterogasilah sama ustazanya, hei, jin yang ada di dalam santriwati ini saha eta? Jawabnya apa? Aing macan. Hei, jin yang ada di dalam santriwati ini, kenapa engkau bisa masuk ke dalam santriwati ini? Padahal pemikirannya, hatinya, lisannya semua Al-Quran. Kenapa engkau bisa masuk ke dalam tubuh santriwati ini? Apa kata jin tersebut? Aku masuk ke dalam tubuh santriwati ini ketika dia makan pakai tangan kiri. Oh, ketika saya cerita ini pasti semua jamaah bilang, oh. Cek berapa kali dalam sehari Anda makan pakai tangan kiri, dan berapa kali setan masuk ke dalam tubuh jenengan. Maka Islam sedetail itu mengurus yang namanya kehidupan kita jemaah. Terkait masalah apa? Makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, duduk apa, berdiri, baca bismillah atau enggak, berkaitan juga dengan apa, busana kita apa menutup aurat atau enggak. Itu semua diatur dalam Islam. Dan yang ketiga aspek kehidupan kita, yakni adalah hablum minan nas, hubungan dengan sosial kemasyarakatan. Ini berkaitan dengan sistem pergaulan. Cek anak-anak kita jemaah, perhatikan kalimat saya sedikit cerita jemaah. Kami selaku pemerhati remaja di Kulon Progo khususnya, karena kami dari Kulon Progo, angka pernikahan dini atau angka hamil di luar nikah terbesar dan tertinggi itu usia-usia SMA dan SMK menjelang ujian nasional. Setelah diusut-usut, ditarik benang merahnya, oh ternyata kenapa kok bisa hamil di luar nikah? Awal pintu dari perizinan tersebut adalah apa? Hamil di luar nikah dengan apa? Mungkin kalau di Indonesia, mungkin kalau di Bantul ini, mungkin di Indonesia, di seluruh dunia yang namanya pacaran sudah menjadi hal yang sangat normal. Bahkan ketika anaknya nggak punya pacar ditanyain, Dok, nanti pacarmu raisin foto tanggomu. Betul. Dan ada pembelaan dari remaja-remaja. Beliau mengatakan begini, Mas, tapi kan orang tua saya mengizinkan saya pacaran. Katanya ridho Allah dari ridho orang tua, betul? Perhatikan kalimat saya. Ketika orang tua Anda meridhoi Anda sesuatu hal tersebut, ketika sesuatu hal tersebut melanggar syariat Allah, maka bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Ketika dia melanggar, jangan diikuti. Ya, tak boleh. Pak, kalau aja metal nggih kalian jenengan niki kula betake martabak. Oh nggih, monggo. Engko mulih-mulih nggo bakso yo. Kayak gitu. Ayo, ini perhatikan. Soalnya apa jemaah? Anak-anak remaja kita itu dia melihat dan dia melakukan. Mereka bisa seperti itu karena melihat mungkin mas dan mbaknya berpacaran, betul? Oh kayak wong kok boncengan kok. Masuk aku rawoleh wong kayak boncengan kok. Betul? Maka perhatikanlah sistem pergaulan anak-anak kita jemaah. Dan salah satu cara untuk mengkaderisasi mereka secara baik adalah kembalikan mereka ke masjid. Bikinkan mereka agenda-agenda, bikinkan mereka program-program. Tapi pertanyaan gini, Mas, tapi kan mereka itu ramai di masjid, bikin sumpah saja, bikin sholat nggak khusyuk, betul? Pertanyaan saya, kenapa Anda risau ketika anak-anak Anda berlarian di masjid ketimbang anak Anda diam di depan TikTok? Kenapa Anda risau anak-anak Anda ramai di masjid ketimbang anak-anak Anda diam di depan YouTube? Maka selamatkanlah generasi Anda mulai saat ini untuk kembali ke masjid. Usia-usia SD, usia-usia TK, ketika saya lihat tontonannya 18 plus semuanya jemaah. Maka Anda ayahanda di Quran telah dijelaskan bahwasanya apa? Ar-rijalu qawwamu na'alan nisa. Rijal, ayah, bapak, laki-laki itu menjadi qawwam. Qawwam itu apa? Menjadi pemimpin, menjadi percontohan, dicontoh, digugulan,
ditiru oleh apa? Kaum-kaum wanita dan kaum-kaum anak-anaknya. Maka ayolah ayahanda, Anda ini menjadi percontohan di dalam keluarga. Jangan hanya puas untuk di level mencari nafkah saja. Jangan puas hanya di level mencari harta saja, tapi bagaimana juga Anda memberi contoh kepada anak-anak Anda. Usia-usia seperti itu, anak-anak TPA saya tanya, Lendo, kenapa kamu nggak mau berjamaah di masjid? Ngapain saya berjamaah, Bapak saya nonton sinetron? Serius, anak-anak itu masih jujur. Maka ayolah ketika kita mau generasi kita bagus, generasi kita baik, kita juga harus memberi contoh jemaah. Maka jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ad-Dakirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa beliau? Pahlawan Indonesia. Ini emang bonjol ya kan? Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau adalah penakluk kota Konstantinopel, pernah berkata, ketika kelak engkau tidak mendengar gelak tertawa anak-anak riang di masjid, ketika kelak engkau tidak melihat anak-anak berlari di masjid, ketika engkau kelak tidak mendengar suara adzan anak-anak remaja di masjid, apa kata beliau? Maka hati-hati, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Maka cek masjid Anda, cek Masjid Ad-Dakirin ini, apakah anak-anaknya aktif di masjid atau tidak? Insya Allah ketika anak-anak Anda aktif di masjid, generasi-generasi Anda akan aman untuk kedepannya. Karena kita nggak tahu anak-anak kita di luar sana ngapain, betul. Maka ketika anak Anda sedang bekerja, sedang sekolah, mintalah sama Allah, ya Allah, aku titipkan anak hamba kepada Engkau, karena Engkaulah sebaik-baik penjagaan. Kita kembali ketiga dimensi kehidupan tadi. Setelah sistem pergaulan apa? Perhatikan sistem jual beli Anda sebagai pebisnis. Kita sebagai umat muslim bukan membahas masalah untung rugi, bukan membahas masalah banyak sedikit, tapi ini berkaitan dengan pahala dan dosa, surga dan neraka. Maka jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tiga aspek ini, hablum minallah, hablum binafsi, dan hablum minan nas, harus kita pegang erat-erat. Kita juga harus bermasyarakat, bagaimana kita juga harus berkontribusi di lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka cek dalam pribadi Anda jemaah. Itu tiga aspek dalam kehidupan kita yang harus kita pegang erat-erat agar senantiasa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah secara menyeluruh. Baik, selanjutnya jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ad-Dakirin Ngerancah, Sri Harjo, Imogiri, Bantul, berbicara tentang masjid juga, kita juga berbicara tentang penyelamatan generasi-generasi kita. Maka ayo jemaah, ketika Anda sudah mengaku iman, sudah mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika melihat generasi-generasi kita di luar sana bermaksiat, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Anda, kehidupan Anda dalam artian merasa biasa-biasa saja keimanan Anda, berarti keimanan Anda dipertanyakan. Maka kita harus tahu dulu esensi kita hidup di dunia ini mau ngapain. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan apa? Mengabdi kepada aku jemaah. Maka apapun aktivitas Anda, bekerja, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, niatkan semua karena mengabdi karena Allah Subhanahu wa taala. Anda, ayahanda mencari nafkah bukan karena sosok istri, bukan karena sosok anak. Dan ibunda, ketika Anda mengabdi kepada seorang suami, bukan karena suaminya, tapi karena semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda berharap kepada manusia, berharap kepada makhluk, pasti ujung-ujungnya akan kecewa. Setelah kita tahu kita mau ngapain di dunia ini, maka apapun aktivitas Anda, semua niatkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus tahu juga kemana kita setelah kehidupan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya kurang kompak. Ini saya ngantuk-ngantuk. Setan itu suka namanya ngantuk-ngantuk. Tangi. Ayo Pak, tangi Pak. Bu, tangi Bu.
Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir, ya wis. Selain Pak Takmir, ini kupingnya Pak Takmir panas ini. Saya jadi cerita, saya pernah mengisi di salah satu masjid di daerah Bantul juga. Ketika saya bilang, Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang, mati. Batin saya ini kayaknya dendam kesumat antara jemaah. Tapi insya Allah di sini enggak ya jemaah. Kita semua akan mati. Semua kita akan menuju ke yang namanya ke liang lahat. Lalu apa yang kita tinggal, apa yang kita cari di dunia ini, apa yang kita sombongkan di dunia ini ya. Mobil yang mewah kita tinggalkan, rumah yang tingkat akan kita tinggalkan, jabatan yang kita kejar-kejar juga akan kita tinggalkan, istri yang cantik juga akan kita tinggalkan. Semua kita akan pergi ke liang lahat. Lalu apa yang Anda sombongkan hidup di dunia ini? Maka jangan terlalu nyaman hidup di dunia ini. Dunia ini adalah panggung sandiwara, banyak sinetron, ya, banyak sinetron jemaah. Ketika Anda sedang ngobrol kepada seseorang, ya, ketika seseorang tersebut sering membicarakan keburukan orang lain, maka secara cepat atau lambat dia akan membicarakan keburukan Anda di depan orang lain. Perhatikan kalimat saya. Ketika ada orang yang suka membicarakan keburukan orang lain di depan Anda, maka secara cepat atau lambat orang tersebut akan menceritakan keburukan Anda juga di depan orang lain. Maka hati-hatilah ketika kita mau membicarakan orang lain. Cek dalam pribadi kita, orang lain punya lidah dan kita punya kekurangan. Maka ayolah jemaah, kita tetap berhusnuzon kepada sesama. Ya, kadang tuh gini jemaah. Kadang kita tidak bisa hidup rukun itu karena apa? Di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, singkirkan, hindari yang namanya prasangka-prasangka. Karena sebagian prasangka itu buruk, dosa. Ya. Oh, kayak gini yo. Orang itu tuh seperti itu. Ditambah lagi sama, oh yo, jangan ngomong ini. Nah, jadi, ya. Dan hilangkanlah hasad dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Saya pernah kasus bahwasanya ketika ada orang menurunkan motor dari dealer, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu minta keroan. Yuk, keroi aku yuk. Gitu. Tumben yuk. Ngopo kok masuk angin? Berarti kan mau ngopo? Oh, tunggu aku tuku NMAX. Masih dong. Tetangganya yang beli NMAX, dia yang ke masuk angin yang keroan. Ada lagi cerita. Yuk. Kayaknya baru tumbas kompor listrik yo, alah paling mungkret. Tetangga yang beli kompor listrik dia yang kepanasan. Coba lihat guys, gas tumbas AC yo, alah paling mungkret kopi lo. Orang lain yang beli AC kok yang kedinginan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ketika ada orang yang berhasil, ketika ada orang yang makmur, maka kita juga ikut mendoakan. Karena apa? Ketika kita berdoa sebuah kebaikan kepada saudara kita, maka kata malaikat, amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Jadi ketika orang nurunin NMAX, alhamdulillah, nurunin NMAX, ada lagi. Tidak masih bertanya, apa ya iso nih kredit ya. Ayo, ini fakta dan terjadi di lapangan. Maka ayolah ciptakan wilayah Ngerancah ini, wilayah Sriharjo ini, wilayah yang senantiasa saling mendoakan satu sama lain. Puncak ukhuwah, puncak persaudaraan dari umat muslim itu adalah apa? Dia mendoakan seorang tersebut, tapi seseorang tersebut tidak tahu kalau sedang didoakan. Barang siapa yang banyak-banyak berdoakan kebaikan terhadap seseorang, maka malaikat juga akan mengaminkan, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Hilangkan hasad, hilangkan iri, hilangkan dengki dalam diri kita, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang tenang hidupnya,
Orang kalau sudah ada hasad dalam hatinya, orang kalau sudah ada dengki, iri dalam hatinya, nggak akan nyaman ngapa-ngapain, betul? Ketika mau berangkat berjamaah di masjid, mana lo kayak menelpon misalnya masjid lari. Ya, ketika misalnya sedang melakukan apapun itu aktivitas, aduh lo kayak menelpon. Maka ayo jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita, keluarga kita ini senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda ini dari bahaya api neraka jemaah. Berat. Apalagi ayah Anda ini sebagai orang tua. Saya bilang tadi, jangan hanya puas di level mencari nafkah saja, tapi bagaimana anak-anak istri Anda juga harus diberikan asupan-asupan agama, karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Berat tidak menjadi kepala keluarga? Berat. Maka ibunda, dukunglah ayah Anda ini untuk menjadi ayah yang dia bagaimana bisa menuntun Anda kelak di akhirat jemaah. Jangan hanya puas untuk bagaimana bisa dihidupkan di dunia ini. Baik, jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke esensi masjid jemaah, ya. Ketika kita sedang berbicara tentang masjid, maka di Quran surah Al-Isra ayat pertama di situ dijelaskan apa? Barokna haulahu. Apa itu barokna haulahu? Masjid memberkahi sekelilingnya. Maka ketika ngerancah ini mau diberkahi lingkungannya, Sri Harjo ini mau diberkahi lingkungannya, maka nempel-nempellah dengan masjid jemaah. Jadikan masjid ini menjadi prioritas dalam kehidupan Anda. Anda PNS, jadikan PNS sebagai sampingan, tapi pekerjaan utama adalah menjadi marbot. Saya pekerja karyawan swasta menjadi sampingan, tapi pilihan utama adalah menjadi marbot. Insya Allah turunlah keberkahan di dalam kehidupan Anda dan di lingkungan Anda masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ayolah jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kerisauan dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan jangan sampai nanti masjid-masjid ini menjadi candi-candi Islam. Jangan sampai. Ayolah isilah masjid tersebut dengan sholat berjamaah, isilah dengan majelis-majelis ilmu, isilah dengan bagaimana anak-anak bisa aktif di dalamnya, karena generasi-generasi kita ini harus kita selamatkan dengan melalui masjid. Kita tahu esensi kita hidup di dunia menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia memakmurkan masjid, yang dia mengurus masjid, maka nanti insya Allah dia akan diberkahi hidupnya, dia akan dibereskan keluarganya, dan insya Allah akan diselimuti keberkahan dan kesehatan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang jam berapa Pak? Baru jam 9. Baik, maka jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkata seperti ini, tapi saya tuh nggak pantas berada di masjid, Ustaz. Justru Anda tidak pantas itulah berangkat ke masjid. Ketika Anda mau hijrah, mau menjadi lebih baik lagi, maka dekat-dekatlah ke masjid. Dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat kedua dijelaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan apa? Hudal lil muttaqin. Kenapa kok konteksnya bukan hudalil muslimin? Kenapa kok hudalil muttaqin? Ternyata Al-Quran itu digunakan untuk orang-orang yang muttaqin. Maka cek pribadi Anda, apakah masih sebatas muslimin atau sudah menjadi orang yang muttaqin. Ibarat ketika kita membeli sebuah barang, membeli sebuah kulkas, itu ada namanya buku panduan. Pastilah Anda ketika membuka baru kulkas tersebut, lihatlah buku panduannya. Sama ketika kita hidup di dunia ini, kita juga punya panduan. Yaitu apa panduan kita? Al-Quran. Panduan kita adalah Quran. Maka ketika Anda ada permasalahan dalam hidup, ketika Anda sedang risau, sedang galau, cepat-cepatlah kembali ke Al-Quran, dan cepat-cepatlah kembali ke masjid jemaah. Maka ayolah jamaah masjid ngerancah ini, Masjid Al-Zakirin, saya mengajak diri saya pribadi dan mengajak ke panjenengan semua, mulai detik ini dan sampai seterusnya, kita berazam dalam diri kita menanamkan niat kita untuk senantiasa memakmurkan masjid
masjid karena niat ini penting. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu bin niat, semua amalan itu tergantung dari niatnya jamaah. Maka ketika Anda mengurus masjid, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari sebuah kedudukan, bukan karena mencari sebuah apresiasi, bukan, tapi karena semua mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika biasanya begini jamaah, ada beberapa DKM, ada beberapa pengurus takbir yang ketika dikoreksi, ketika dia dimintai saran, ketika dia diajak diskusi tidak sesuai dengan hatinya, maka dia baper, akhirnya mundur dari ketakmiran. Ada kalimat yang bagus dari saya, ketika Anda melakukan sesuatu karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Perhatikan kalimat saya, kenapa Anda melakukan sesuatu karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Ketika Anda melakukan sesuatu karena Allah lalu berhenti karena manusia, berarti ada yang salah dengan niat Anda dalam membangun masjid. Maka ketika apapun itu badainya, ketika apapun itu terpaannya, ketika Anda niat karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakin pasti Anda akan lempeng-lempeng saja dalam mengurus masjid ini. Karena ketika kita mendengarkan suara-suara orang, pastilah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, semua pasti memiliki kesalahan. Tapi dari kesalahan itulah ayo kita bersama-sama kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan dari Imam Al-Ghazali, ada beberapa wasiat dari beliau. Yang pertama begini, wahai santriku, kata beliau, Imam Al-Ghazali mengatakan, apa yang paling jauh di dunia ini? Wah, kira-kira apa Pak yang paling jauh? Yang paling jauh di sini adalah apa, kata beliau? Masa lalu. Biarlah masa lalu. Ketika Anda memiliki permasalahan hidup, ketika Anda memiliki masa lalu, buruk baik, yang buruk-buruk tutup semua, maka kita tataplah masa depan. Kita yang sekarang hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang penentu masa depan. Maka kita bisa memilih ke depannya ini mau memilih jadi seorang apa jemaah. Itu wasiat dari beliau. Dan apa yang paling berat di dunia ini, kata beliau, yang paling berat adalah amanah. Ayo, maka DKM di sini memiliki amanah yang berat untuk mengurus masjid. Maka dukunglah, supportlah pembangunan masjid tersebut, supportlah kegiatan-kegiatannya agar senantiasa DKM ini juga ringan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maka ayo jamaah Masjid Al-Dzakirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan mengajak diri Anda semua, kembalilah kita ke dalam masjid. Insya Allah ketika ada permasalahan dalam hidup, dengan ambil sajadah, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah secara gratis permasalahan itu. Tidak perlu menggunakan keris petir, tidak perlu menggunakan batu yang ada baterainya, tidak perlu dengan jumpa jampi, cukup bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah apa? Berdoalah kepadaku maka akan ku kabulkan doa-doa. Minta sama Allah, karena senjata dari kaum muslim ini adalah doa. Jangan kita merasa pelit dengan doa, jangan merasa kuat dengan apapun yang kita miliki. Karena apapun yang kita miliki, kesuksesan apapun itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuasaan kita, tapi semata-mata karena Allah memudahkan segalanya. Dan kita juga minta sama Allah agar Allah tutup aib-aib kita, dosa-dosa kita. Kalaulah aib dan dosa ini berbau, pasti nggak ada orang yang sedikit pun yang mau mendekat dengan kita, betul? Ketika aib dan dosa itu berbau menyengat, pasti tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Maka kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, aib-aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panjenengan tahu aib seseorang, maka tutuplah rapat-rapat. Kata Allah apa? Ketika engkau menutup aib seseorang, maka engkau akan ditutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Jangan senang mengumbar-umbar aibnya seseorang jemaah. Maka ayolah jemaah, kita ini satu
wilayah, kita ini satu agama, kita ini satu kesatuan. Maka ketika ada satu kaum muslim yang sakit, maka semua harus merasakan sakit. Ketika ada muslim yang dia bahagia, maka kita harus juga bahagia. Ayo ciptakan kerukunan dalam dusun ngerancah ini, ciptakan persatuan dalam dusun ngerancah ini, agar senantiasa nanti Allah turunkan keberkahan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kan doa pres Mbak. Terpres sedikit buat pertanyaan dari panitia apa dari saya? Bebas nih, saya coba satu nggih Pak. Nah, ada yang naik tapi bukan tanjakan. Apa niku? Niki jilbab. Bu, saya mau tanya ke panjenengan, ini ada jilbab. Di Quran surat apa yang menjelaskan tentang memakmurkan masjid? Hah? Ayo Bu, ayat apa yang menjelaskan tentang memakmurkan masjid? At-Taubah ayat? Wah ini sing jawab 3 orang Ibu. Wah tidak dulu. Nah ini ya, rezeki tidak kemana Bu. Cek Budi. Taubah. Berani kotor itu baik. Dikit tidak ada unsur iklan nggih. Monggo Mas disampaikan. Oke, memakmurkan masjid itu ada di Quran surat apa? At-Taubah ayat 18. Maka besok kalau masjid Adz-Dzakirin itu sudah terbangun, maka di depannya harus ada pelang. Tuliskan di situ Quran surat At-Taubah ayat 18. Karena itulah yang akan menjadi kunci, menjadi giroh, menjadi semangat Anda dalam memakmurkan masjid jemaah. Yang selanjutnya, ada berapa aspek kehidupan kita? Tiga sebutkan. Hah? Oh iya, angkat tangan dulu. Ibu-ibu sudah. Ini tidak bab-bab masalah hadiah cepet banget. Makanya jenengan ayah Anda kalau misalnya mau dicintai sama ibunda, sering-seringlah memberikan hadiah. Ini dalam Islam gitu, tahadu tahabu, salinglah engkau bertukar hadiah. Karena apa? Insya Allah nanti akan menimbulkan rasa cinta. Seperti itu. Bahkan ada yang curhat begini. Ustaz, suami saya itu nggak pernah ke masjid. Suami saya itu apa? Nongkrong di cakro. Saya nggak pernah didatangi. Selanjutnya ayah Anda, ada berapa 3 aspek kehidupan kita? Langsung dulu. Ada berapa 3 aspek dalam kehidupan kita? Ini kalian tadi mau menjadi Islam yang kafah. Ayo. Insya Allah, ini saya yakin pasti ayah Anda tawadu semua ya. Uslah apa sereke ke emak-emaknya aja. Dan gayang. Soalnya ini memang kebutuhan emak-emak nih. Gak mungkin bapak-bapak butuh gaya. Ada berapa 3 aspek kehidupan kita? Angkat tangan dulu. Oke, Bu. Ya. 1. Hablum minallah. Yang kedua apa? Minasi. Yang ketiga? Oke, saya koreksi ya. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum binafsi. Nah, catat ya. Nanti ditransferkan ke anak Anda. Yang ketiga apa? Hablum minanas. Oke, monggo dikasih. Pertalite seliter. Oh, pertama, lumayan 10.000 pertalite. Biasanya ngisi 20.000 niku full, nah saat ini 20.000 Pak. Kita lanjut nggih. Nah, ini malah pembagian hadiah nih, Masya Allah, luar biasa nggih. Yang sudah dapat gantian. Ya, yang sudah dapat gantian nggih. Yang sudah dapat konsekuensinya nggak boleh ngacung lagi. Nggak ngapa-ngapain lemari. Apa definisi dari berkah? Pak, bahasa Arabnya definisi berkah. Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya Bu. Syukron. Syukron. Hablum minanas. Apa? Bertambahnya kebaikan. Oke, tapi bahasa Arabnya apa?
kebaikan tadi khair. Nah, depannya khair. Buatnya khair. Wah. Oke lah, saya berikan keringanan. Perhatikan baik-baik. Berkah niku definisinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Monggo. Sopo? Ini mereknya boros. Sopo? Hah? Monggo. Yes, monggo diberikan siapa? Oke, untuk menambah semangat lagi, saya coba jenengan ikutin kalimat saya, oke? Bu, 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 Pak, ikuti kalimat saya. Ke masjid itu, kurang kompak. Ke masjid itu, sampai tua. Wah, anak-anak bocil-bocil FF. Oke, ikuti saya. Bareng-bareng yang kompak, semangat dan kompak disingkat. Ke masjid itu, sampai tua. Bukan nunggu tua. Baru sampai ke masjid. Ke masjid itu, sampai mati. Bukan nunggu mati. Baru sampai ke masjid. Le, jangan nunggu tua baru sampai ke masjid. Karena yang namanya kematian itu bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Teman-teman yang pemuda-pemuda jangan merasa petang-petang aku saya enom bebas lah mau ngapain dulu. Yang bapak juga jangan pesimis, jangan ngerasa aku itu ya. Tapi biasanya yang paling emang yang paling cepat nih. Berpotensi lebih duluan itu orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda juga meninggal. Jangan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ini ada penelitian mengatakan, ya, diteliti di Amerika Serikat bahwasanya begini, orang kalau aktivitas usia 40 tahun ke atas, kalau aktivitasnya begitu-begitu terus, maka susah dirubah ketika 40 tahun ke atas. Maka mumpung masih muda, anak-anak Anda ayo dipaksa untuk berangkat ke masjid. Pendidikan dulu Rasulullah SAW, anak-anaknya itu ketika mereka enggan untuk beribadah, mereka dicambuk bukan karena merasa kekerasan, tapi karena apa? Rasa pedulinya kepada anak tersebut. Ya, dan selanjutnya apa? Ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Ayahanda, ibunda, mohon maaf, kita ini pasti akan ke masjid dengan dua cara. Kita ini ke masjid pasti akan ke masjid dengan dua cara. Yang pertama, dengan melangkahkan kaki menuju ke masjid dengan kaki kita sendiri. Yang kedua, kita berangkat ke masjid sudah digotong oleh keranda, sudah terbungkus kain kafan dan disolatkan di masjid. Anda milih mana? Berangkat pakai kaki sendiri atau digotong? Kaki sendiri. Kan ini digotong Bu, nggak capek. Sepakat berangkat ke masjid pakai kaki sendiri? Sepakat. Oke, kunci Pak, bahwasanya sholat subuh besok ramainya seperti ini. Ayo. Nah misalnya nggak ada yang berangkat, gotong Pak. Iya, seperti itu. Lanjut kalimat saya. Berarti kalimat saya, ikuti lagi. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, tetapi hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Tapi sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tetapi hatinya jauh dari masjid, maka dia tak akan sampai. Maka PR terbesar kita apa? Hati, untuk bagaimana bisa terpaut terhadap masjid. Nah, bagaimana hati ini bisa terpaut terhadap masjid? Paksa. Ibadah itu, amal soleh itu awalnya dipaksa, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan puncak dari sebuah ibadah itu adalah kebutuhan.
Ketika Anda sudah merasa, oh saya butuh sholat, oh saya butuh berjamaah, maka itulah puncak dari yang namanya ibadah. Dan ketika mau berproses menjadi lebih baik lagi, jangan sendiri-sendiri, haruslah berjamaah karena setan itu suka menggoda yang sendiri. Saya ibaratkan ini adalah sapu lidi ya, sapu lidi itu kalau misalnya digabung menjadi satu, menjadi kuat atau menjadi lemah? Menjadi kuat dan akan bisa menyingkirkan yang namanya sampah. Tapi kalau Anda terlepas dari ikatan sapu lidi tersebut, maka Anda yang menjadi sampah. Itu analoginya. Maka ayolah berjamaah kita menjadikan diri kita ini menjadi satu kesatuan di dalam ngerancah ini untuk membangun yang namanya masyarakat yang robbani dan Qur'ani ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mau bertanya ke panjenengan. Boleh bertanya lagi nggih, Pak? Mumpung masih banyak ini sambil kita santai-santai. Saya mau nanya ke panjenengan nih. Ya, saya mau nanya ke panjenengan. Apa ya? Ada nggak pertanyaan saya? Sebutkan rukun Islam. Ngacung dulu. Oke, Bu yang pakai baju hijau, pakai kerudung hijau. Ya. Ada 5 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Oke, insya Allah luar biasa. Ini, oke. Niki, apa nih? Jilbab. Gede. Untuk anak ya. Ada syair lagu yang begini. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, kaya-kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Maka tidak ada satupun alasan kita untuk bagaimana tidak bersembahyang kepada Allah. Karena salah satu interaksi kita kepada Allah selain berdoa, yakni adalah sholatnya. Baik. Ada lagi Pak? Banyak banget ini. Kenapa? Saya berikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Siapakah pahlawan Islam yang tadi saya jelaskan di materi saya? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Yang biru. Biru, siapa Bu? Ya. Kurang enggak? Sultan Hamengkubuwono. Kamu lagi Sultan? Bu Niki enten amplop Bu. Tapi nggak ada namanya. Niki muki-muki nggih bisa dikembalikan ke masjid nggih Pak. Enggak, Pak. Ingat Bu kalimat saya, kalau bukan Anda yang mengeluarkan, nanti Allah yang akan mengeluarkan sendiri. Ya. Maka ayah Anda ketika Anda juga, wih,
Yo. Enggak harus Oh, enggak, gini aja Bu. Jenengan terima, nanti setelah itu jenengan mau ngapain monggo. Biar akadnya enak gitu kan ya. Wah, langsung dimasukin. Masya Allah. Solengah sekali. Masya Allah ya, luar biasa. Kita doakan semoga hidupnya berkah berlimpah. Amin. Amin. Maka ayahanda, ibunda-ibunda itu senang kalau diberikan apa? Namanya goda-godaan. Rasulullah SAW dulu, ya ketika dia menggodai seorang istrinya, dia mengatakan apa? Ya Humairah. Apa tuh ya Humairah? Yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Ibu juga bisa, ya Hajar Aswad. Ayam hitam. Ya. Kecap-cap banget ya. Hitam tapi manis ya. Maka itu dia jemaah. Ayo. Karena ini penting. Miniatur peradaban di dunia ini berawal dari keluarga. Miniatur peradaban. Ketika Anda mau mengurus masjid, ketika Anda mengurus lingkungan, cobalah urus dulu rumah tangga Anda. Karena Rasulullah mengendikkan seperti ini. Sebaik-baik kalian, yaitulah yang baik dengan keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik dengan keluargaku. Maka ketika Anda mau coba berbaik kepada orang, baiklah dulu kepada anak istri Anda. Anda sudah umroh, Anda sudah sholat, Anda sudah sedekah, Anda sudah zakat, Anda sudah melakukan apapun amal soleh, tapi ketika anak Anda terbengkalai di luar sana, nol nilainya. Maka anak inilah yang nanti akan menjadikan amal jariah buat kita atau menjadikan dosa jariah kepada kita. Maka ketika misalnya anak Anda seorang cewek, ada cowok yang datang ke rumahnya Anda, maka harus tegas. Oke, ketika kamu mau mendapatkan anak saya, langkai dulu mayat saya. Langkai dulu saya. Karena apa? Ketika anak Anda keluar dengan yang bukan mahram, berpegangan tangan, mungkin nongkrong di mana tadi? Wisata mana? Nah, itu saya itu ada apa? Kali di situ berpegangan dengan yang bukan mahram, maka dosa jarinya akan mengalir ke Anda. Maka ketika Anda sudah sholat, Anda sudah sedekah, sudah puasa, habis semua amalan itu ketika anak Anda keluar dengan yang bukan mahram. Hei anak-anak remaja, hei anak-anak pemuda-pemudi yang mengaku sayang sama orang tuanya, maka janganlah berpacaran. Saya sayang sama ibu saya sayang sama bapak saya, tapi saya masih sayang sama dia. Bahkan kasus terjadi, kalimat atau perintah dari bapaknya, dari ibunya, dari kakaknya, dari mbaknya enggak digugu, tapi ketika pacarnya bilang A, maka dia lakukan A. Ini terjadi Bu, Pak. Maka ayolah, didiklah anak-anak kita sebaik mungkin. Bahaya. Dulu kalau panjenengan pacaran nyon sewu, mungkin ketika ada seorang cowok yang datang ke panjenengan, anak yang cewek dikunci di kamar. Seorang cowok tersebut menemui bapaknya. Pacaran sekarang berbeda. Bapaknya yang dikunci di kamar, anaknya yang pergi sama pacarnya. Kasus terjadi seperti itu. Karena apa? Kita juga tidak bisa menyalahkan 100% ke anak kita. Bisa jadi keluarga kita belum menjadi keluarga yang harmonis. Bapaknya pulang kantor main ibunya pulang dari arisan main anaknya pulang dari sekolah main bangun tidur main mau makan main mau mandi main mau sarapan main berangkat kerja main sampai tempat kantor main pulang kantor main pengajian main mau tidur main matilah kehidupan kita tanpa HP. Betul? Cek berapa banyak Anda megang Al-Quran daripada megang handphone. Saya megang Al-Quran di handphone. Nah, Ustadz jangan suzon ya. Saya buka gadget ini karena saya baca Quran. Hati-hati. Ini saya sebutkan apa? Setan gepeng, Bu, Pak. Ini saya sebutkan setan gepeng. Ini kalau nggak dialihkan dengan baik, maka anak Anda akan hancur. Anak-anak usia kecil begini ketika oe nyoh YouTube, oe nyoh TikTok,
nggak salah ketika mereka memiliki permasalahan hidup larinya ke sosial media, bikin status di WhatsApp, tadi gabut nih guys, sumuk di rumah, orang tua marah-marah terus dan segala macamnya, tidak ada kerukunan dalam keluarga. Maka pemakaian gadget ini juga penting ayahanda ibunda, ya. Kalau dulu ketika kita masih kecil, bunda, ya, Anda kalau mau lihat belakang, lihat di belakang. Ya. Saya nggak mau diduakan. Sudah, ya. Insya Allah luar biasa. Semoga rezekinya bertambah limpah, bang. Sampai mana tadi? Lupa. Tang gepeng. Setelah itu, setelah tang gepeng. Oh iya, Anda ketika dulu masa kecil, ibu-ibu Anda mengajarkan le, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Karena Anda, ibu-ibu Anda dulu pegangannya apa? Iqra, pegangannya dulu Al-Quran. Generasi kita saat ini megangnya TikTok, megangnya YouTube. Anak-anak kita generasi kedepannya akan diajarkan le, du, begini loh TikTok yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada. Hati-hati, kita nggak tahu generasi kita akan kedepannya bagaimana. Karena media sosial ini, perhatikan baik-baik, generasi kita saat ini sudah bukan dijajah lagi dengan fisik, bukan lagi dijajah dengan tembak-tembakan, bukan, tapi apa? Dijajah dengan non fisik. Dengan apa? Fun. Fun itu apa? Hiburan. Yang kedua, food. Yang ketiga, fashion. Ya. Kalau Anda jalan-jalan ke bandara, fashion pakaian mereka belum jadi dijahit sudah dipakai, Bu. Baru sampai segini udah dipakai. Belum sampai ke bawah udah dipakai. Inilah kaum kafir barat, bagaimana mereka pintar menyusupi anak-anak kita. Pernah kenal yang namanya Citayam Fashion Week? Si Bongek, si JJ, si Roy dan si Kurma. Mereka melakukan hal-hal yang ya saya jadi bahan materi maksud saya. Ya, itu apa? Bahkan apa? Sekelas kepala daerahnya mengatakan yang soleh, nggak apa-apa selama tidak melanggar aturan. Pertanyaan saya, aturan siapa dulu yang dimainkan? Ternyata gembong terbesar di Citayam Fashion Week tersebut adalah kaum lagi BT. Apa tuh kaum lagi BT? LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Ya, sampai situ, fun, hiburan-hiburan juga menyusupi ke emak-emak. Ya, sinetron. Ini yang mengatakan bahwasanya kehidupan nyata itu sama dengan sinetron. Pak, kamu kok nggak kayak Aldebaran sih? Udah tahu kalau ujung-ujungnya itu romantis, ujung-ujungnya itu apa namanya? Bermasalah. Selalu aja ditonton. Ya. Cinta-cintaan terus dan semacamnya. Dan itu akan apa? Dibanding-bandingke dengan suaminya. Mas, mbok koyo Aldebaran. Mbok koyo sinetron kae to sing ngene-ngene iki, mbok aku ki ngene-ngene segala macamnya. Itu akan merusak semuanya. Maka jangan banding-bandingkan antara kita dengan orang lain. Karena kehidupan orang lain saat ini itu diukur dengan apa? 15 detik di sosial media. Bisa jadi 15 detik setelahnya itu mereka gelisah, mereka sibuk dan segala macamnya. Maka kata ulama mengatakan, ketika engkau terinspirasi, janganlah engkau terinspirasi dengan orang yang hidup. Karena orang hidup itu bisa bolak-balik hatinya. Tapi terinspirasilah dengan orang yang sudah meninggal, yang itu meninggal kebaikan. Karena kita nggak tahu akhir kita ini gimana, akhir kita ini gimana, kita nggak tahu. Bahkan bisa jadi sekelas pendosa, seorang pendosa itu bisa akhirnya wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Maka ketika ada tetangga kita, keluarga kita, jangan mengejat mereka itu dosa, jangan mengejat sekalipun kamu itu kafir, kamu itu jauh dari Islam. Jangan, pakailah kacamata seorang ayah kepada anaknya. Kacamata apa? Peduli terhadap sesama. Maka ayo jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Zakirin Ngerancah ini
bersama-sama kita mulai dari miniatur peradaban kita, mulailah perbaikilah pola sikap kita di rumah kita agar senantiasa ketika nanti kita keluar dari rumah, hal-hal kebaikan itulah yang akan kita sampaikan ke halayak umum, ke halayak luas. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada ini lagi. Barakallah. Saya nanya ke anak-anak bocil ini. Ya. Pertanyaan saya, apa definisi dari pacaran? Mateng rawe. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ada cerita ya, bahkan kejadian ketika dia lulus sekolah, lulus kuliah, mengatakan begini kepada pacarnya, terima kasih sayang udah nemenin aku dari nol. Batinku, saya ngurip ke sopo, saya berusaha ke sopo, saya mencari nafkah itu siapa? Orang tuanya dilalaikan, pacarnya yang dimintai apa? Terima kasih. Sarang hiu, balas sarang tawon. Miris anak-anak kita saat ini lebih ya karena cinta sudah buta ya, kayak kucing pun jadi rasa cok. Maka itu apa? Ayo, ini saya khususkan untuk anak-anak remaja. Apa definisi dari pacaran? Wih, kok guys story @buya bayu mana ya? Tak repost loh. Tag. Apa definisi dari pacaran? Wahai anak-anak muda di luar sana. Tuh. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Udah makan belum? Nek wae ngeleng ada. Lagi ngapain? Lagi duduk. Yuk sholat online yuk. Kamu jadi imam, aku jadi makmum. Gimana caranya video call? Ada lagi yang begini, Ustadz, tapi kan saya pacaran nggak ngapa-ngapain. Pertanyaan saya, ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Betul nggak? Ya. Ustadz, kami kan pacaran nggak ngapa-ngapain. Lalu ngapain pacaran kalau ngapa-ngapain? Kan buang-buang waktu, betul? Iya, betul. Pacaran karena ya. Ayo, durasi dulu. Apa? Definisi dari pacaran itu apa? Yo, saya dapat bocoran anak-anak muda ngeranca ini, anak-anak muda remaja Masjid Al-Zakirin ini mereka keren-keren orangnya. Maka saya mau cek dulu apa itu definisi pacaran. Ayo Mas Andi. Siapa ini? Gendul nih. Yang pegang kekuasaan. Dikasih hadiah, saya kasih hadiah. Beras. Iya. Kalau perlu dompet saya kasih. Dompet itu maksudnya. Ayo Le, duduk. Nah inilah potret-potret anak-anak remaja kita saat ini. Berani ngomong di belakang. Ayo, apa definisi pacaran? Ada yang berani nggak? Nanti saya baru jelaskan sejarah tentang pacaran. Adi mana? Arfan. Ayo Mas Arfan, durasi Mas Arfan. Ini bapak yang ajeng jemput apa nih? Ayo Mas Arfan, nggak ada yang berani. Karena mereka mendefinisikan yang namanya pacaran adalah apa? Cinta. Padahal cinta Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu adalah apa? Untuk dikembalikan juga ke Allah dan Rasulnya. Maka cinta dan nafsu saat ini beda-beda tipis, Pak. Ya. Maka wahai wanita, perhatikan kalimat saya. Anda bisa memilih menjadi sebuah kerikil atau menjadi seorang mutiara. Bernabung. Ketika Anda memilih menjadi seorang kerikil, menjadi sebuah kerikil, maka Anda akan mudah didapatkan oleh orang lain dan akan mudah dibuang oleh orang lain. Itu kerikil. Kalau Anda menjadi seorang mutiara, Anda akan diambil oleh orang-orang yang benar, serius dengan Anda, dengan kedalaman yang luar biasa dan diangkat dengan sebuah kemuliaan, dengan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei wanita, Anda memilih menjadi apa? Menjadi kerikil atau menjadi mutiara? Yakin.
Tapi begitu digombalis sedikit langsung ya. Maka luar biasa sekali, apalagi ibu-ibu, anak-anak yang cewek dijaga bener-bener. Yang membekas pacaran itu bukan cowok, tapi cewek. Ya, tanda-tanda seorang cowok serius kepada anak Anda. Satu, ya, ketika misalnya diajak ngobrol, Le, kapan kamu ke rumah? Nganu ya. Nah, berarti dia masih belum serius sama anak Anda. Tapi, Le, kapan ke rumah? Oke, siap Bu, kita atur tanggal, kita atur waktu. Wah, ponnya ini. Wah. Pon, wage, wah. Insya Allah saya siap berangkat. Berarti dia mulai serius. Tapi kalau udah garu-garu kepala, nganu nih. Kalau dereng siap, berarti dia masih sebatas pacaran, belum serius pada anaknya. Maka ayolah anak-anak Anda dijaga benar-benar, karena luar biasa sekali pergaulan saat ini. Ya, terjadi kasus seorang cewek usia 23 tahun belum punya pasangan, tiba-tiba di dalam rumahnya pendarahan. Tetangga-tetangga sekitarnya bilang, oh ini mungkin penyakit kelainan mungkin di perutnya. Tapi ternyata dia apa? Melahirkan tanpa suami. Dan apa? Buruknya lagi, si anak tersebut, si cabang bayi tersebut dikubur hidup-hidup di samping rumahnya. Dan dia pergi keluar kota dan si cowok tidak mau bertanggung jawab lagi. Ngeri enggak? Ngeri. Maka tidak ada definisi, oh anak haram, tidak ada. Yang haram siapa? Yang membuat seperti itu. Anak itu terlahir secara fitrah, secara suci. Maka ayolah, benar-benar saya tegaskan kepada Anda semua, dunia anak remaja saat ini sudah sangat-sangat luar biasa bahaya sekali. Kalaulah bukan Anda, siapa lagi? Kalaulah bukan mereka yang menjalankan generasi-generasi kita ke depannya, siapa lagi jamaah? Ayo, maka perhatikan baik-baik lingkungan kita. Dan salah satu cara tadi saya bilang untuk menyelamatkan generasi-generasi kita itu melalui masjid. Kita nggak ya jamin sekolah-sekolahan saat ini, betul? Karena banyak sekali materi-materi, banyak sekali pendidikan-pendidikan, kurikulum-kurikulum yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Maka saya saranin kalau bisa anak-anak Anda dimasukinlah ke sekolah-sekolah yang berlabel Islami dan juga pondok pesantren. Banyak sekarang media-media yang memframing Islam itu Islam yang keras, pondok pesantren itu kerjanya cuma itu saja, betul? Tapi ayolah pelan-pelan kita mengedukasi masyarakat semuanya bahwasanya sebaik-baik tempat untuk mengurus anak kita adalah masjid dan pondok pesantren. Semoga kita semua di sini senantiasa Allah selimuti kita dalam keberkahan, senantiasa Allah selimuti kita dalam kesehatan, dan saya doakan semoga panjenengan semua hidupnya berkah berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keturunannya para penghafal Al-Quran, dan semoga kita tidak hanya berkumpul di sini saja, tapi semoga kelak Allah izinkan kita berkumpul di Jannah Firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Senang buatan kalau misalnya dengan berkumpul di surga kelak. Senang. Maka carilah teman-teman yang soleh, karena teman-teman yang soleh itu akan menarik Anda juga ke dalam surga kelak. Ketika misalnya Anda di bibir atau di pintu neraka misalnya, mohon maaf ya, ketika ada teman Anda yang ngaji bareng, ya Allah, itu pernah ngaji bareng sama aku loh, tariklah beliau ke dalam surgamu ya Allah. Oke lah kalau begitu ditarik, maka salah satu syafaat adalah teman soleh. Banyak sekarang yang berteman itu nanti di akhirat saling menuntut karena apa? Orientasinya bukan orientasi akhirat. Maka banyak teman boleh, tapi usahakan orientasi akhirat. Berteman sama siapa boleh, tapi cari teman-teman yang orientasinya orientasi akhirat. Karena semakin banyak teman itu akan semakin memberatkan hisab kita ke depannya. Maka sebagai contoh bahwasanya pepatah, ketika kita dekat dengan seorang penjual wewangian, insya Allah kita akan kecipratan wanginya. Ketika kita berteman dengan seorang pandai besi, maka kita akan kecipratan besinya, bara apinya. Maka ayolah jemaah, dekat-dekatlah dengan orang soleh, dekat-dekatlah dengan masjid. Insya Allah Allah akan dimuliakan, Allah akan memuliakan semua yang ada di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun bangunan seperti ini, tapi jamaahnya insya Allah saya yakin kuat dan kokoh seperti bangunan yang ada di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan saya jamin, insya Allah ketika Anda memakmurkan masjid, ketika Anda kembali ke masjid, insya Allah akan turunlah keberkahan di Ngerancah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah ini mungkin kita tutup dengan doa nih, Pak Ustadz nih.
Saya izin mimpin doa. Kita tundukkan pandangan kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, kita rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita minta ampun kepada Allah dengan berumuran dosa ini. Baik jemaah, saya minta waktunya jenengan 2-3 menit untuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin nggih. Ya teman-teman pemuda berdoa terlebih dahulu. Lidu. Berdoa dulu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Alhamdulillahi 'ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafilu maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolat kepada Allah, kita bersolat kepada Rasulullah, semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafatnya beliau, ketika sakaratul maut, beliau mengatakan, ya ummati, ya ummati, ya ummati sebanyak 3 kali. Beliau sampai akhir hayatnya pun masih memikirkan umatnya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya juga bisa menghargai jasa-jasa beliau dengan cara apa? Menjalankan sunnah-sunnah dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan semoga panjenengan semua yang ada di sini sehat-sehat, ayahanda, ibunda. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan waktu dan tempat yang insya Allah lebih meriah lagi. Saya tunggu Masjid Al-Zakirin Ranca ini bisa megah dan jamaahnya bisa makmur kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jaza. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah sikap, salah ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Tolong dimaafkan nggih. Maafkan nggih. Ya, alhamdulillah. Salam buat Kang Puji, guru saya. Salam buat Ustaz Salim Afillah, karena beliau inilah guru-guru saya juga waktu di Yogyakarta. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian jazakumullah khairan katsiran para DKM, tetap semangat mengurus masjid, tetap semangat dan luruskan niat semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah semata-mata berjamaah di masjid karena semata-mata Allah, karena atas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan remaja-remaja, ayo bersama-sama manfaatkan usia Anda, manfaatkan kemampuan Anda untuk bagaimana bisa berkontribusi di masjid, karena orang yang belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masa lalu. Usikum binafsi bittaqullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.